Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Di luar konteks, Ustaz. Boleh. Mengenai sholat berjamaah, Ustaz. Ada kesalahan imam ketika sholat berjamaah, yaitu ketika rakaat yang kedua, Ustaz. Harusnya imam itu duduk atau yang pertama, namun imam sudah berdiri lurus. Nah, ini imamnya ini memberi isyarat, maksudnya membaca subhanallah, tapi imam tetap berdiri, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau seandainya ketika berjamaah tiba-tiba ada makmum yang batal? Nah, itu ada yang kosong, Ustaz. Nah, ini gimana nih makmumnya, apakah dia bergeser atau diam aja, Ustaz? Terus yang ketiga, Ustaz, bagaimana hukum ketika habis sholat itu membuka tangan? Ada yang buka tangan, tutup tangan. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, saya jawab satu ya. Yang pertama, imam lupa duduk untuk tahiyat pertama ya. Saya jelaskan. Gerakan di dalam salat itu bisa kita bagi tiga. Yang pertama, gerakan salat yang merupakan rukun salat. Seperti apa contohnya rukun salat? Ya, seperti ruku itu rukun salat. Sujud itu rukun salat. Itu rukun salat. Gerakan kedua, sunnah abad. Seperti apa itu sunnah abad? Seperti duduk untuk tahiyat pertama. Itu sunnah abad namanya. Sunnah yang mendekati rukun tapi bukan rukun. Nah, yang ketiga namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu misalnya angkat tangan kalau mau ruku, angkat tangan ketika bangun dari ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, kita angkat tangan. Ini sunnah hayat. Saya ulangi, gerakan pertama rukun, gerakan kedua sunnah abad, gerakan ketiga sunnah hayat. Kalau yang dilupakan oleh orang yang salat itu rukun, maka yang dilakukan adalah rukunnya diganti dan sujud sahwi juga. Syariatkan sujud sahwi. Jadi tidak boleh hanya sujud sahwi, tapi rukunnya harus diganti. Ini saya jawab global ya, supaya lebih komprehensif sebelum masuk ke situ. Misalnya, pernah ada di suatu masjid, ini ditanyakan ke saya dalam pengajian juga. Setelah kemarin kami salat di masjid di salah satu pasar, saya tidak sebutkan pasar. Nah, imamnya cuma 3 rakaat, tapi tidak ada makmum yang menegur. Tapi saya salat dan itu betul cuma 3 rakaat. Hanya setelah selesai salat mulai bisik-bisik di antara makmum itu, kurang cuma 3. Imamnya tanya, kenapa? Kurang rakaat salatnya cuma 3 rakaat. Terus apa yang dilakukan? Kata Pak Imam, kita sujud sahwi saja. Jadi sujud sahwi 2 kali sujud selesai. Ditanyakan ke saya, bagaimana itu sudah cocok, itu sudah benar? Saya katakan tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tadi yang tertinggal 1 rakaat. Di dalam 1 rakaat itu banyak rukun, berdiri, ruku, sujud. Kalau rukun yang tertinggal, rukunnya harus diganti dulu. Jadi jangan langsung sujud sahwi, harus ditambah 1 rakaat. Kan masih kurang itu 1 rakaat, tambah dulu 1 rakaat. Kemudian ditambah dengan sujud. Itu kalau sunnah, kalau rukun. Nomor 3, nanti terakhir ini yang nomor 2, nomor 3. Kalau sunnah hayat yang tertinggal, misalnya lupa angkat tangan atau sengaja tidak angkat tangan, walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak angkat tangan. Kalau sunnah sepertinya tertinggal, tidak usah diganti, tidak usah juga sujud sahwi. Jadi tidak perlu diganti, tidak perlu juga sujud sahwi. Nah, sekarang kalau sunnah abad yang tertinggal, sunnah abadnya tidak usah diganti, tapi disyariatkan sujud sahwi. Jadi kalau imam itu lupa duduk untuk tahiyat pertama, tidak usah diganti, dilanjut saja salatnya, tapi nanti sujud sahwi. Maka imam kalau sudah lurus berdirinya, tidak boleh duduk kembali. Maka makmum jangan memaksa imamnya untuk duduk. Jadi fikih ini mesti diketahui oleh imam dan makmum juga. Dan kalau makmum belum paham, jangan ngotot.
Maksudnya apa? Jangan ngotot. Imamnya kan mau subhanallah. Kok imamnya tidak turun ini? Subhanallah. Mau sekali itu sebenarnya dia bilang, dulu Pak Imam, bisa kan? Subhanallah. Tapi nadanya sudah mulai berubah ini keras-keras. Tidak usah ngotot. Tapi ada yang saya tidak tahu dari Pak Imam ini. Karena dia seperti itu. Kalau sudah lurus berdiri, tidak boleh duduk lagi. Diteruskan saja sholatnya. Tapi nanti sebelum salam disyariatkan itu sujud sahwi 2 kali sujud. Kecuali kalau belum lurus berdirinya, masih setengah berdiri, misalnya dari sujud, baru berdiri begini, baru setengah berdiri begini, belum lurus. Tiba-tiba ada makmum subhanallah, dia duduk kembali dan tidak usah sujud sahwi karena dia boleh merubah utuh satu gerakan. Itu yang mesti dilakukan. Saya ulangi, jangan dipaksa ya. Apa hukumnya sujud sahwi? Sujud sahwi itu sunnah. Sunnah sujud sahwi. Kecuali dalam satu kondisi, ada satu kondisi yang membuat sujud sahwi jadi wajib. Kapan itu? Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Meskipun kesalahan imam tidak dialami oleh makmum. Contoh, tadi imamnya lupa apa? Lupa dulu untuk tahiyat langsung berdiri. Berarti sekarang rakaat berapa ini? Rakaat 3. Begitu berdiri di rakaat yang ketiga, ada satu orang baru masuk. Jadi yang baru masuk ini tidak tahu menahu tentang kesalahannya imam, kan dia tidak tahu menahu. Karena dia masuknya di rakaat yang ketiga. Tapi begitu imamnya mau salam, imamnya sujud sahwi. Ini imam yang terlambat, makmum yang terlambat datang, tidak boleh dia mengatakan, saya tidak usah sujud sahwi karena saya tidak salah saya. Tidak, dia juga wajib ikut sujud sahwi. Jelas ya pertanyaan pertama ini? Yang kedua, makmum batal ya. Kalau ada orang yang batal dalam salat, mau orang salat sendiri, mau imam, mau makmum, tidak boleh dia melanjutkan salatnya. Langsung dihentikan salat. Lalu keluar dari salat itu. Siapa? Kita salat sendiri mungkin tidak. Kalau ada masalah, imam dia masuk ke imam. Imam itu tidak boleh mengatakan, daripada malu saya sama makmum ini, biar saya lanjutkan saya sampai selesai. Makmumnya juga tidak dengar kalau saya kentut misalnya. Tidak boleh begitu, batal harus langsung. Yang masalah kalau batalnya sementara sujud. Kalau imam batal sementara berdiri, dia keluar kan kelihatan. Oh, imamnya keluar dari batal. Satu orang makmum bisa langsung maju. Tapi masalahnya kalau imamnya batal sementara sujud, kentut, ada suaranya. Tidak bisa imam ini mengatakan, saya berdiri dulu deh, yang penting dilihat makmum baru saya keluar. Tidak boleh, langsung dia harus tinggalkan tempat. Tapi jangan juga tiba-tiba menghilang. Kalau imam tiba-tiba menghilang, tidak ada isyarat, namanya imam tidak kembali. Begitu ada yang mondok, tidak ada imamnya. Apa yang dia lakukan? Dia harus menyentuh satu orang yang diamanahkan untuk menggantinya. Makmum situ paling dekat. Makanya dekat-dekat imam itu harus paham juga fikih salat jamaah. Jangan sampai di satu imam ada semua kan. Nah, setelah itu imam keluar. Lalu bagaimana dengan makmum yang disentuh ini? Jangan juga langsung dia merangkak. Nah itu untuk mengganti saya dari imam sekarang dia merangkak nih, ini merayap. Di tempatnya saja dulu, di tempatnya sampai dia berdiri. Setelah berdiri barulah pelan-pelan dia maju. Itu imam. Sekarang makmum yang dikerjakan. Makmum juga begitu Pak. Boleh kita mengatakan, ini saya pura-pura saja, malu saya ini sama di kanan kiri. Jangan duduk saja di situ, jangan keluar. Tidak ada masalah melewati orang-orang yang salah. Karena kita batal. Nah, begitu keluar, kosong. Maka yang di sebelahnya atau di belakangnya mengisi kekosongan itu. Tapi ini bergerak sejalan ini, apa tidak membatalkan salat? Tidak. Gerakan tambahan dalam salat dua macam. Menambah gerakan itu. Ada menambah gerakan yang sama persis bentuknya gerakan salat.
Maksudnya apa? Sama persis gerakan salat. Apa tadi gerakan salat? Contohnya berdiri, ruku, sujud. Nah, kalau ada orang menambah gerakan seperti ini disengaja, itu yang salatnya batal. Kita salat asar, rakaat keempat, 2 kali sujud, tiba-tiba ada makmum, tanggungnya ini cuma 2 kali sujud, saya tambahan 1 kali deh, batal itu salatnya. Karena dia menambah gerakan yang sama bentuknya dengan gerakan. Tapi kalau tidak sengaja menambah, tidak batal, cuma dia sujud sahwi. Nah, gerakan kedua, kalau tadi ini yang sama bentuknya gerakan salat. Yang kedua, gerakan yang tidak sama bentuknya dengan gerakan salat. Itu hukumnya 5. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang makruh kalau tidak ada tujuan syariatkan. Salat juga. Tidak ada juga masalah. Misalnya di bulu mata, di sapi. Tidak ada masalah di jenggot, di kumis, diusap-usap. Nah, itu makruh. Baru berulang-ulang haram membatalkan salat. Kalau ada tujuannya, maka dia menjadi mubah, boleh. Misalnya Pak Imam kita ini pakai mic penjepit di sini, tiba-tiba penjepitnya lepas. Mana ini suara saya kecil, tak kedengaran sampai ke belakang. Boleh dia pegang itu begini. Itu kan menambah gerakan. Tapi ini boleh karena tidak sama bentuknya dengan gerakan salat. Mungkin salat malam, bapak-bapak mau salat malam, mau yang panjang bacaannya tapi hafalan terbatas, boleh itu pegang musuh begini, boleh. Kalau pergi haji umrah biasa dia kalau baca begini boleh menambah gerakan karena ini tidak sama bentuknya dengan salat, karena ada tujuan. Dan orang salah sendiri imam. Tapi kalau mau tidak usah begini. Saya boleh bacaannya imam dia tidak usah. Nah, ada menambah gerakan yang sunnah. Yang mana itu menambah gerakan yang sunnah? Seperti tadi, gerakan tambahan yang dilakukan untuk menyempurnakan sunnah-sunnahnya salat. Kan sunnahnya salat, safnya lurus, safnya rapat. Ini sudah longgar, maka disunahkan menambah gerakan. Malah ada menambah gerakan yang hukumnya wajib menambah gerakan. Kalau tidak menambah gerakan, salatnya batal. Saya tidak tahu pernah saya jelaskan itu contohnya. Menambah gerakan yang wajib. Ini menambah gerakan yang wajib. Ada orang salat Pak pakai sarung, tiba-tiba jatuh sarungnya. Kelihatan auratnya. Apa yang dilakukan? Jangan sampai mengatakan, biarlah sarung dibawa. Kalau saya ambil batal salat saya, malah batal salatnya kalau sarungnya tidak diambil. Karena kelihatan aurat. Jadi wajib menambah gerakan, ambil sarungnya itu. Saya sementara salat, baru saya teringat, ini baju saya yang luar dikencingnya saya. Baru saya wajib melepaskannya. Nabi pernah salat pakai sandal. Dulu Nabi itu biasa salat pakai sandal, biasa juga tidak. Karena lantainya Masjid Nabawi itu tanah, pakai sandal. Suatu waktu Nabi copot sandalnya karena Jibril datang memberitahu ada najis di situ. Jadi boleh menambah gerakan. Itu yang nomor 2 ya. Nomor 3 pertanyaan. Tidak ada Pak ketentuannya begitu. Mana ada biasa mengatakan bukakan pintu surga. Terus sih mau dibuka lagi pintu neraka lagi dibuka terus. Jadi gerakan Nabi syarat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian riwayat menyebut dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jangan dianggap beda, ini ada di dalam kitab Al-Azkar. Kalau tidak mau melakukan tidak apa-apa, tapi jangan membedakan. Mengusap wajah. Ada itu dalilnya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Himpunan zikir yang itu Imam An-Nawawi. Dan ada bacaannya, di antara pengkalan bacaannya adalah Allahumma azhib anni al-hamma wal hasan. Ya Allah, hilangkan dari saya kecemasan dan kesedihan. Cemas dan sedih itu kan letaknya di hati sebetulnya, cuma kelihatan di wajah. Kalau orang lagi cemas itu kelihatan di wajahnya. Kenapa cemas sekali Pak? Kamu lagi bayar sekolah ini kurang kuat, cemas. Kalau sedih karena sesuatu yang sudah terjadi, kelihatan di wajah. Maka diusap wajah baca tadi Allahumma azhibkan yang amwal. Itu yang dilakukan, bukan buka tangan begitu. Saya kira Allah bisa. Saya lagi masalah. Izin bertanya Ustaz. Siapa? Masalah kentut
Untuk yang dikategorikan membatalkan wudhu itu yang bagaimana? Karena kan biasa ada untuk yang bunyi tapi tidak berbau, ada yang berbau tapi tidak bunyi, ada juga mungkin yang terasa tapi tidak berbunyi dan tidak berbau. Ya. Satu nih. Siap. Bisa ada yang lain? Bisa. Nabi kan pada saat waktu umur 40 tahun menerima perintah sholat. Ya. Nah, sebelumnya apa yang dikerjakan oleh Nabi Ustaz? Sebelum salat, salat. Siap. Oke, Terus yang kedua Ustaz, gimana kita mencapai nilai khusyuk dalam sholat itu? Khusyuk. Caranya gimana Ustaz? Ya. Terus yang ketiga Ustaz, saya pernah lihat di suatu masjid dia memakai kayak gini Ustaz, di depan apa? Sutra. Pakai ini baca pasti. Ustaz ada Quran. Oh. Nah dia sambil membaca itu, apa itu sah atau gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Siap. Sambil membaca dia, Siap. buka Quran dan dia baca sambil sholat misalnya sholat. Cukup ya? Ya. Baik. Yang pertama, kentut yang bagaimana yang membatalkan salat? Kentut yang diyakini. Mau ada bunyinya, tidak ada bunyinya, ada baunya, tidak ada baunya. Kalau yakin kentut membatalkan salat. Kalau dalam salat, kalau di luar salat membatalkan wudhu. Berarti kentut yang tidak membatalkan salat, yaitu kentut yang diragukan, kentut atau tidak. Bisa begitu, karena kata Nabi, kalau dia ragu apakah ada yang keluar atau tidak ada yang keluar, kata Nabi, tidak usah wudhu. Hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai mendengar suara atau mencium bau. Itu maksudnya bukan berarti harus betul-betul terdengar suaranya, harus betul-betul tercium baunya. Tapi maksudnya itu sampai Anda yakin bahwa Anda betul-betul kentut. Karena begini kaidah fikihnya, al-yakin la yuzalu syak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan hanya bisa dihilangkan oleh keyakinan yang baru. Saya kasih contoh. Muhammad sekarang yakin tidak punya wudhu? Sekarang yakin kan? Berwudhu selesai sholat, berarti yakin punya wudhu. Keyakinan kita ini dalam keadaan punya wudhu tidak bisa hilang hanya dengan ragu. Kita pengajian sampai maghrib misalnya, tiba-tiba ragu, kira-kira tadi selama pengajian saya tidak kentut tidak ya? Keraguan itu tidak membatalkan keyakinan kita yang awal bahwa kita sudah wudhu. Jadi tidak wajib berwudhu. Keyakinan hanya bisa dibatalkan kalau datang keyakinan yang baru. Ini kaidah bisa diterapkan dalam banyak kasus. Contoh, bapak-bapak pakai pakaian, yakin ini pakaiannya suci, yakin suci. Masuk ke toilet, begitu keluar dari toilet jadi ragu. Kira-kira pakaian saya tadi tidak terkena tidak ya percikannya? Keraguan itu tidak membatalkan keyakinan. Maka pakaian itu bisa dipakai untuk salat. Keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan yang baru. Masuk ke toilet begitu keluar yakin, terkena ini percikan dan tidak bisa dipakai karena datang keyakinan yang baru. Kita ini sudah yakin punya wudhu, hilang keyakinan itu kalau yakin berhadas yakin. Jadi tidak harus dengar suara, harus cium bau, tapi maksudnya sampai yakin. Dan di antara indikator keyakinan terdengarnya suara, terciumnya bau. Kalau suaranya sudah terdengar, kira-kira masih ragu. Saya itu tadi itu. Nah sudah terdengar suara, baunya sudah tercium, masih ragu enggak? Kan mungkin ragu lagi. Tapi bukan berarti harus dicium, harus didengar. Saya sampai siapa tahu yakin sebetulnya yakin, cuma lagi duet saja tidak bisa mencium. Suara apa lebih besar daripada suara kentut yang keluar, dia tidak bisa mendengar, tapi yakin itu tetap membatalkan wudhunya. Ya. Yang berikutnya, yang pertama diterima Nabi itu bukan perintah salat. Umur 40 tahun jadi Nabi, yang pertama sekali itu perintah membaca dulu. Belum ada bentuk ibadah ritual, membaca saja.
surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah membaca. Menyusul yang kedua apa? Perintah bertakbir. Belum syarat ini, tapi bertakbir. Zikir. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bertakbir. Setelah itu datanglah perintah salat. Tapi belum salat 5 waktu. Salat apa? Salat malam. Surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Salat malam. Itu yang pertama wajib dari salat. Nah, setelah itu kemudian datang perintah salat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Ketika Rasulullah berumur 50 tahun, 50 barulah diperjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah, disitulah ada perintah salat 5 waktu. Sampai sekarang seperti itu kondisinya. Yang berikutnya tentang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Sebelum caranya, pengertiannya dulu apa itu khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Biasa saya tanya, apa menurutmu itu khusyuk? Ada yang menjawab, Ustaz, tidak ada diingat. Kalau tidak ada diingat, hilang ingatan itu namanya. Jadi khusyuk itu malah ingat, dalam arti sadar sepenuhnya kita ini sedang menghadap Allah. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin khusyuk. Jadi bukan hilang ingatan, tapi kesadaran bahwa orang yang salat itu menghadap Allah. Tadi waktu salat Pak sadar nggak menghadap Allah? Waktu salat tadi. Iya, maaf. Nanti ada khusyuk bertingkat-tingkat. Tingkat minimalnya apa? Sadar saya ini menghadap Allah. Jadi asal kita sadar menghadap Allah itu sudah khusyuk. Khusyuk minimal. Nanti ada tingkatan-tingkatan level-levelnya. Jadi dia juga kita mengatakan, percuma juga saya salat tak bisa khusyuk. Yang penting kalau sadar menghadap Allah itu sudah khusyuk namanya. Sekalipun level rendah, nanti kita tingkatkan levelnya. Ditingkatkan seperti apa? Ya, salat dan yakin diawasi Allah. Ditingkatkan lagi levelnya. Apa itu level yang berikutnya? Yaitu kita yang seperti melihat Allah. Saya kalau jawab rinci Pak panjang, saya sebut satu saja ya, satu kiatnya saja. Semakin hilang keakuan diri kita, kita akan semakin khusyuk. Kalau kita bisa menghilangkan keakuan diri, maka yang ada itu hanya Allah. Kita akan semakin khusyuk dalam salat. Dan itu diantaranya dilakukan ketika wudu. Ketika kita wudu, kemudian dari wudu ini. Maka kalau wudu jangan sambil ngobrol-ngobrol sambil cerita. Wudu ya diresapi itu. Wudu kita cuci tangan. Lepaskan rasa memiliki tangan. Ini tangan bukan tangan saya. Miliknya siapa? Milik Allah yang dititip ke kita. Kalau kita sadar ini miliknya Allah, tidak mungkin tangan ini dipakai untuk mencuri. Tangan titipan Allah dipakai mencuri. Tidak mungkin tangan ini dipakai menyentuh perempuan yang haram kita sentuh. Tangan titipan Allah dipakai menyentuh perempuan. Kita kumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lidah. Ini lidah bukan milik kita, ini milik Allah yang dititip. Kalau kita selalu merasa ini lidah saya, sembarang yang kita ucapkan, mau dusta, janji tidak bertanggung, kata-kata kasar, sakit hati orang, cerita jeleknya orang. Tapi coba kalau kita lepaskan rasa memiliki milik Allah dititip, yang terucap kata-kata yang baik saja. Masa kita titipan Allah dipakai untuk dusta, dipakai untuk menjelek-jelekan orang? Kita basuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Bukan mata kita, ini milik Allah yang dititip. Kalau kita sadar ini mata miliknya Allah, tidak akan kita gunakan untuk melihat yang Allah haramkan. Pernah ada seorang murid saya tanya, Ustaz, gimana caranya supaya basirah mata batin saya itu tajam?
saya sampaikan, tidak usah dulu nak tanya begitu-begitu. Kenapa Ustaz? Syaratnya juga susah kau penuhi. Apa syaratnya? Saya tanya. Kamu masih suka tidak lihat perempuan cantik? Masih suka, iya sih. Jangan. Karena kalau ini mata suka Pak digunakan untuk melihat yang Allah haramkan, mata batin itu akan redup cahayanya. Kalau kita ingin menajamkan basirah mata batin, caranya apa? Banyak-banyak menundukkan pandangan. Kalau kita bisa menjaga pandangan tidak melihat yang Allah haramkan, maka Allah akan masukkan ke dalam hati kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan melihat perempuan yang cantik yang seksi. Mau saya tanya nih Pak, jawab jujur. Kalau lihat perempuan seksi nikmat tidak? Nikmat atau tidak? Hah? Oh tidak? Lihat perempuan seksi itu nikmat atau tidak? Kalau tidak berarti tidak normal. Nikmat ya? Nah, yang merasakan nikmatnya apa? Apa yang merasakan nikmatnya? Syahwat. Ya, nafsu syahwat. Kalau kita salah nikmat tak? Kalau kita salah baca Quran nikmat, zikir nikmat, yang merasakan apa? Merasakan syahwat juga. Hati. Jadi ibadah itu nikmat dan kenikmatan hati lebih nikmat daripada kenikmatan syahwat. Maka hati-hati. Kadang-kadang orang beribadah itu dia merasa nikmat tapi syahwatnya merasa nikmat. Saya kasih contoh yang mudah dulu. Contoh yang mudah. Sedekah. Sedekah itu kan ibadah. Karena dia ibadah mestinya terasa nih. Tapi yang harus merasakan nikmatnya hati, tidak boleh syahwat. Yang mana contohnya Ustaz? Syahwat yang merasakan nikmatnya. Oh saya punya harta ini, saya sedekah ke orang, saya merasa nikmat karena saya merasa saya sudah bantu orang susah itu. Kalau saya tidak bantu pasti masih susah itu. Saya yang keluarkan dia dari kesulitan itu. Saya merasakan kepuasan, tapi itu kepuasan syahwat sebetulnya. Beda kalau hati yang merasakan nikmat. Di mana letak nikmatnya hati? Oh ini harta titipannya Allah, dititip ke saya. Nah, saya bawa ini titipan Allah. Sekarang saya ketemu orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, titipan Allah sudah bisa saya serahkan. Yang merasakan itu bukan nafsu, tapi hati. Ada orang pergi umrah, dia merasa nikmat. Oh, syahwatnya merasa nikmat. Nah, yang pergi umrah begitu deh, saya itu syahwatnya amarnya begitu. Bisa syahwatnya merasa nikmat, bukan karena ibadahnya. Itu seterusnya lagi. Jadi semakin kita bisa menghilangkan keakuan diri dalam salat, semakin kita rasakan nikmatnya sholat. Tapi meskipun belum begitu, jangan menjadi penghalang. Dan kita mengatakan, belum itu saya berhenti dulu salat deh, belum bisa khusyuk. Kita mau salat saja ini sudah nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Begitu banyak orang Islam di dunia, tapi tidak salat. Alhamdulillah kita masih digerakkan oleh Allah, diberikan keinginan, kemampuan untuk salat. Ini nikmat luar biasa, syukuri. Meskipun kita belum bisa khusus-khususnya, kita syukuri karena Allah masih memberi kita karunia untuk bisa salat. Kita akan sangat bersyukur nanti dari kemudian di dunia kita pernah salat, kita pernah sujud di dunia. Karena ini nikmat yang sangat besar. Nah, yang berikutnya, oh yes, imam ya, letakkan. Bisa saya sebutkan tadi. Mau diletakkan begitu, mau diletakkan juga bisa. Orang salat sendiri juga bisa. Mau nggak usah, kan bukan dia mau baca imam. Jangan kemudian Pak Imam kita baca, jadi saya mau periksa bacaannya imam biasa atau salah bacaannya ini kalau salat tarawih benar-benar nggak perlu. Jadi imam silakan, orang salat sendiri juga silakan. Barangkali itu mau apa bisa. Silakan. Sebetulnya Ustaz, bagaimana kita tahu setelah kita meninggal itu ada alam kubur, baru dihisab, baru masuk surga dan neraka. Ya. Nah, setelah meninggal ada sisa kubur di mana itu menjelang dihisab, sebelum dihisab. Apakah sisa kubur itu mengulangi tabungan dosa kita saat tadi dihisab, sehingga dihisab ada pengurangan dosa saat kita disiksa di kubur? Dan apakah orang yang mendapatkan nikmat kubur saat meninggal berarti dia dapat bocoran dari Allah kalau kamu nantinya masuk surga? Siap. Kemudian tadi saya Benar Ustaz, terkait sholat tadi, saat doa bacaan saat tahiyat, baik tahiyat awal atau akhir, kami sempat dapat dua versi.
yang menyebutkan dengan sayyidina dan ada yang tanpa sayyidina. Apakah ada hadis atau ajaran atau anjuran yang sebaiknya jangan, sebaiknya pakai, atau dua-duanya boleh dibenarkan? Baik. Oke, baik. Yang pertama tentang siksa kubur ya, azab kubur. Di kubur itu ada dua macam. Ada namanya azab kubur atau siksa kubur, ada namanya fitnah kubur. Beda itu azab kubur dengan fitnah kubur. Kalau azab kubur ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Itu azab. Makanya kita diajari oleh Nabi bersalat sebelum salam baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah kejahatan dan jahat. Ya kan? Nah, kalau fitnah kubur semua akan mengalami, kita semuanya akan mengalami, sebaik apapun akan mengalami fitnah kubur. Apa contohnya fitnah kubur? Datang malaikat, dua malaikat, lalu kita ditanya, siapa Tuhan? Apa agama? Siapa Nabi? Atau redaksi yang senada dengan bagaimana pendapatnya tentang orang ini, tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua akan mengalami itu fitnah. Tapi kalau azab ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Nah, supaya kita tidak mengalami azab kubur, di antara amalan yang bisa dilakukan satu tadi, banyak baca doa itu dalam salat ya. Yang kedua, kata Nabi, di Quran itu ada surah 30 ayatnya. Itu surah Al-Maniyah, surah Penghalang, surah Al-Mulk, surah Penyelamat. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Mulk. Kalau bisa tiap malam sebelum tidur baca Al-Mulk. 30 ayat saja, 30 ayat. Kalau tidak bisa sekali waktu dicicil-cicil, ya cicil-cicil saja. Juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah disiksa mengurangi tidak. Tidak ada lagi Pak akhir. Pokoknya kalau masuk neraka dan orang tidak beriman, nah dia akan disiksa terus selama-lamanya. Tidak pernah disiksa. Kita merasakan nikmat, tidak akan mengurangi. Kita merasakan kenikmatan di kubur, tidak akan mengurangi kenikmatan yang akan kita rasakan di surga. Bahkan semakin lama kenikmatan itu akan semakin bertambah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang nikmat dan azab kubur. Jadi tidak menjadi pokok. Terus yang kedua, apa tadi ya? Terkait bacaan Sayyidina. Baik. Ada sahabat datang ke Nabi bertanya, ya Rasulullah, Allah itu kan menyuruh kami dua berkaitan dengan hak, menyuruh salawat dan menyuruh salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang beriman, salawat dan salamlah kepada. Jadi kita disuruh salawat, disuruh salam. Kalau salam kami sudah tahu caranya. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam. Tapi kalau salawat bagaimana caranya? Nabi ajarkan. Kalau mau salawat caranya baca begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang Nabi ajarkan. Tidak ada Sayyidina. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah justru dianjurkan untuk menambahkan kata Sayyidina di hadapan namanya. Kok bisa begitu? Ya Nabi ajarkan tidak ada Sayyidinanya. Tapi ya ulama itu, mayoritas ulama justru mengatakan lebih utama kalau ada Sayyidina. Saya kasih perumpamaan ini ya, perumpamaan ini. Misalnya ada imamnya Masjidil Haram. Nah, ini imamnya Masjidil Haram. Datang ke masjid kita ini, Pak. Begitu sudah iqamat mau salat. Ini imamnya Masjidil Haram. Persilakan Pak Imam kita. Ayo Pak Imam, silakan maju. Sudah masuk untuk salat.
Pak Imam tidak mau maju. Pak Imam tidak mau maju. Disuruh didorong-dorong, tak mau maju Pak Imam. Akhirnya ini imamnya masih Haram. Dia lihat saya, oh kalau begitu Ustaz saja yang jadi imam. Saya ini Pak karena disuruh maju, saya maju saja. Jadi saya dengan Pak Imam kita ini mengambil sikap yang berbeda. Pak Imam disuruh maju tidak mau maju, saya disuruh maju, saya maju. Sekarang saya tanya, sikapnya siapa yang lebih baik? Pak Imam yang tidak mau maju atau saya yang mau maju? Yang mana yang lebih baik Pak? Pak Imam atau Ustaz ini? Hah? Ustaz, saya sudah menduga begitu Pak, karena punya doktrin di militer kan begitu, disuruh siap. Sekarang selesai salat, saya tanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa tadi waktu diminta maju tidak mau maju? Akhirnya saya maju, karena saya harus taat ini. Pak Imam balik tanya sama saya, Ustaz kenapa maju Ustaz? Saya itu sengaja tidak maju, bukan karena tidak taat. Terus kenapa tidak mau maju? Saya hormati imamnya Masjidil Haram. Masa saya jadi imam, nah beliau ada di sini, jauh-jauhnya nggak datang. Jadi kelihatannya saya tidak taat, tapi itu saya lakukan karena saya hormati. Itu alasan beliau. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang mana yang lebih baik sikapnya, Pak Imam atau saya? Pak Imam. Sudah berubah Pak dia? Tadi Ustaz. Sekarang Pak Imam. Kenapa jadi Pak Imam? Karena sudah tahu alasannya, penghormatan. Jadi yang salawat tidak ada sayyidinanya itu, kenapa tidak ada sayyidinanya? Saya ikut Nabi. Nabi ketika mengajarkan ada sayyidina, saya ikut. Yang menambahkan sayyidina itu bukan berarti tidak taat sama Nabi. Bukan saya tidak taat ini, tapi justru saya lakukan bentuk penghormatan kepada Nabi. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, bisa dibaca di antaranya di surah Hujurat. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum. Ya, yang disebutkan, jangan samakan cara kalian memanggil satu sama lain. Jangan samakan cara kalian memanggil Nabi dengan cara kalian memanggil satu sama lain. Misalnya, saya ketemu orang di jalan yang kenal, panggil, Ustaz, mau kemana? Padahal nama saya bukan Ustaz, nama saya Sahrir dong, tapi jarang dipanggil. Sahrir mau kemana? Jarang dipanggil begitu. Kita ketemu komandan Pak, gimana kabar komandan? Siap komandan. Pak, nama beliau bukan komandan, Pak Reza, tapi kita sebut komandannya sebagai itu apa? Penghormatan. Masa Nabi langsung disebut namanya? Muhammad salli ala Muhammad, yang Allah curahkan rahmat kepada Muhammad. Artinya begitu Pak. Kurang ada yang ngomong ini. Terus kenapa Nabi tidak mengajarkan pakai itu? Itulah tawadhunya Nabi. Tawadhunya Nabi. Kalau perkenalan nama saya Ustaz Sahrir, nggak usah sebut Ustaz. Saya Sahrir pun begitu saja. Tapi orang yang memanggil Ustaz, dia juga perkenalkan diri, saya Pak Desa. So, saya komandan saya. Tapi kita Pak yang memberikan penghormatan taduk namanya. Jadi kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Mana yang mau dilakukan? Nah, apa yang dominan di hati? Dominan mengikuti atau dominan menghormati? Nah, itu saja Pak. Kalau yang dominan di hati mengikuti, maka tidak pakai sayyidina. Dan itu salah tidak? Tidak salah. Tapi kalau dominan di hati menghormati, maka pakai sayyidina. Itu salah? Tidak salah. Dilihat saja mana yang dominan di dalam hati kita ya. Saya dominannya saya ikuti saja silakan. Dominannya saya penghormatan sama Nabi, ya sudah. Itu pakai sayyidina. Tidak usah saling mempersalahkan. Apalagi saling membedakan. Apalagi mau memasukkan orang ke neraka karena persoalan itu. Ini dua-duanya. Saya kira Allah bisa. Cukup ya, terus lanjut lagi. Coba ya. Baik. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
kami ke dalam golongan orang-orang yang takabur. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuhan kami ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami karena mereka berdua sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk hati kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslihir ru'ata wa ra'iyah. Allahumma aslihir ru'ata wa ra'iyah. Allahumma aslihir ru'ata wa ra'iyah. Ya Allah, salihkanlah para pemimpin kami, salihkanlah masyarakat, salihkanlah anggota-anggota kami. Himpunlah kami semua di dalam kebaikan. Jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barik adal masjid wa barik liman amarah. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di masjid ini. Berikanlah keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid. Allahumma barik adal makan wa barik liman amila fi warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di kantor 5. Berikanlah keberkahan hidup dan kelapangan rezeki kepada siapapun yang bertugas, yang melaksanakan kewajiban pengabdian di kantor 5 ini. Rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang akan membuat kami semakin dekat kepada jauh dari kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.